Swastiastu. Di sini saya akan membacakan teks Dharma Wacana yang berjudul Lingkungan Flora dalam Pandangan Hindu. Sebelum membacakan teks Dharma Wacana, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Gangun Mas Kirana dengan NIM 24120111111, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidem. Om Anubadrah Kratawo Yantu Wiswata. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan Dharma Wacana dengan topik lingkungan flora dalam pandangan Hindu. Topik ini sangat relevan mengingat kondisi lingkungan kita saat ini yang semakin terancam oleh kerusakan akibat ulah manusia. Flora sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Dalam ajaran Hindu, alam semesta, termasuk flora adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Tumbuhan memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan alam. Mereka adalah sumber oksigen, makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal bagi makhluk hidup lainnya. Lebih dari itu, tumbuh-tumbuhan juga memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi dalam agama Hindu. Dalam konsep Tattwam Asi, yang berarti, aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Kita diajarkan untuk melihat semua makhluk hidup, termasuk flora, sebagai bagian dari diri kita. Melukai atau merusak flora sama halnya dengan melukai diri kita sendiri. Dengan kata lain, menjaga kelestarian flora adalah bagian dari dharma kita sebagai manusia. Flora dalam kitab suci Hindu. Kitab suci Hindu memberikan banyak penghormatan terhadap flora. Salah satu ayat relevan terdapat dalam Bhagavad Gita, bab 10 nomor 26, di mana Sri Krishna berfirman, Aswatah sarwa friksanam, devarsinam, canaradah, gandrawanam, citaratah, sidanam, kapilo muni. Artinya, di antara semua pohon, aku adalah pohon beringin. Di antara bijak suci, aku adalah Narada. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan hadir dalam berbagai bentuk kehidupan, termasuk pohon beringin. Pohon ini melambangkan perlindungan, kebijaksanaan, dan kekuatan. Dengan demikian, menjaga pohon sama dengan menghormati kehadiran Tuhan dalam bentuknya yang lain. Selain Yajurveda, disebutkan Wanaspate, Satavelsa, Satafriyah, Satayuh, Satawardana. Artinya, wahai pohon-pohon, kalian yang memiliki ratusan cabang, kekuatan, dan kehidupan yang panjang, semoga kalian berkembang untuk kesejahteraan kita. Ayat ini menekankan pentingnya pohon sebagai simbol keberkahan dan kehidupan yang panjang. Pohon-pohon yang kokoh dan subur menjadi penopang kehidupan manusia, hewan, dan alam secara keseluruhan. Tidak hanya itu, dalam Atharvaveda 12.1.11 juga disebutkan Mata Bumi Putroham Pertiwiyah. Artinya, bumi adalah ibu kita dan kita adalah anak-anaknya. Sebagai anak dari Ibu Pertiwi, kita memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk menjaga alam, termasuk tumbuh-tumbuhan, agar tetap lestari. Kerusakan flora berarti kerusakan pada tubuh Ibu Pertiwi yang akan berdampak buruk pada seluruh kehidupan di bumi. Flora dalam kehidupan spiritual umat Hindu. Hadirnya berbahagia, tumbuh-tumbuhan tidak hanya memiliki nilai ekologis, tapi juga memiliki nilai spiritual yang tinggi.
Dalam berbagai upacara keagamaan Hindu, tumbuh-tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah-buahan digunakan sebagai sarana persembahan kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa. Misalnya, bunga sering digunakan dalam persembahyangan sebagai simbol keindahan dan kemurnian hati. Daun-daunan seperti daun bilva dan daun pandan sering digunakan dalam banten atau persembahan. Buah-buahan seperti kelapa dan pisang juga memiliki peran penting dalam ritual Hindu. Semua ini menunjukkan bahwa tumbuh-tumbuhan bukan hanya sekedar bagian dari alam, tetapi juga sarana yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Tanggung jawab manusia dalam melestarikan flora. Sebagai umat Hindu, kita diajarkan untuk menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan. Melalui konsep Trihita Karana, salah satu pilar penting dari konsep ini adalah menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan alam. Dalam konteks ini, kita memiliki tanggung jawab besar untuk melestarikan flora. Kerusakan lingkungan seperti penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan, dan penggunaan bahan kimia berlebihan telah menyebabkan kerusakan besar pada flora. Ini bukan hanya melanggar hukum duniawi, tetapi juga melanggar hukum merta, hukum kosmis yang mengatur keseimbangan alam semesta. Sebagai manusia, kita harus berusaha keras untuk memperbaiki hubungan kita dengan alam. Aksi nyata untuk menjaga flora. Hadirin yang saya hormati, menjaga flora bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan lembaga tertentu, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai individu. Berikut beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu menanam pohon. Setiap pohon yang kita tanam adalah investasi bagi masa depan bumi. Pohon memberikan oksigen, menyerap karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Lalu yang kedua, mengurangi penggunaan sampah plastik. Plastik adalah salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Dengan mengurangi penggunaannya, kita dapat membantu melindungi flora dari kerusakan. Yang ketiga, mendukung program konservasi. Ikut serta dalam program konservasi hutan dan taman nasional dapat membantu menjaga keberadaan flora yang terancam punah. Lalu yang keempat, menyebarkan kesadaran. Mengedukasi orang-orang di sekitar kita tentang pentingnya flora adalah langkah kecil yang dapat kita berikan dan berdampak besar. Relevansi dengan kehidupan modern. Di era modern ini, kita menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Urbanisasi yang cepat, industrialisasi, dan pola konsumsi manusia yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada flora. Sebagai umat Hindu, kita harus kembali kepada ajaran kitab suci dan nilai-nilai spiritual untuk menemukan solusi atas masalah ini. Hadirin yang saya hormati, flora adalah anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Tumbuhan memberikan kehidupan, keindahan, dan keseimbangan bagi alam semesta. Melalui ajaran kitab suci Hindu, kita diajarkan bahwa menjaga flora adalah bagian dari kewajiban spiritual kita sebagai manusia. Marilah kita mulai dari langkah kecil untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Dengan menanam pohon, mengurangi polusi, dan menjaga hutan, kita tidak hanya menjaga flora, tetapi juga melestarikan kehidupan untuk generasi mendatang. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi renungan bagi kita semua untuk lebih peduli pada lingkungan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om.